Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salwa Silviana, semester 3A, Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur. Di sini saya akan mereview mata kuliah Hukum Pidana Lanjut yang didoseni oleh Profesor Dr. Hajah Heni Nur Aini SHMH beserta dosen asistennya yaitu Dr. Muhammad Rendi Aridayandi SHMH. Pada pertemuan kali ini membahas tentang bab 3 yaitu perbarengan gabungan tindak pidana. Pengertian perbarengan atau gabungan tindak pidana dalam KUHP tidak ditemukan definisinya, tetapi dari rumusan pasal-pasalnya dapat disimpulkan seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seseorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Di antaranya perbuatan-perbuatan tersebut hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. Berbarengan peraturan idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Perbuatan berlanjut diatur dalam pasal 64 KUHP. Perbarengan perbuatan diatur dalam pasal 65 sampai 71 KUHP. Cursus idealis atau concursus realis adalah bentuk konkurs murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau forgazed handling adalah bukan bentuk concursus murni. Sistem pemidanaan yaitu perbarengan peraturan pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 KUHP ayat 1 digunakan sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan absorpsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkurs idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang diselenggarakan harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana, tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin yaitu konkurs idealis homogeneous. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem absorpsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana dan jika berbeda-beda dikenakan ketentuan yang memuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan yang perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.